Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya Edo Irawan berkesempatan untuk membahas lagi soal pemutihan pajak. Untuk video kali ini, sesuai judul, saya akan membahas soal proses balik nama dalam satu samsat. Nah, ini saya usahakan lengkap, baik untuk durasinya, kemudian biayanya, perbagian ataupun setiap langkah-langkahnya akan saya jelaskan di sini. Oke, tanpa memperpanjang atau memperbanyak kata, saya akan lanjutkan. Untuk pertama kali sebelum kita berangkat untuk proses balik nama dalam satu samsat. Nah, kenapa dalam satu samsat? Karena balik nama di sini ada beberapa. Yang lain itu ada balik nama mutasi atau balik nama antar samsat. Jadi contohnya kita beli kendaraan dari luar daerah atau dari luar provinsi, itu pasti kita untuk balik nama kita harus balik nama mutasi dan balik nama. Nah, dalam video kali ini saya akan bahas lebih detail lagi soal balik nama dalam satu samsat dalam rangka pemutihan bebas balik nama 2023. Nah, untuk balik nama di program pemutihan berikut proses, kemudian persyaratan dan langkah-langkahnya. Oke, lanjut. Kita akan bahas untuk persyaratan. Yang pertama adalah kita akan siapkan dulu BPKB. Nah, BPKB yang ini harus asli ya. BPKB asli sesuai kendaraan bermotor. Itu baik untuk nomor plat, nomor rangka, nomor mesin, kita harus lihat secara detail, secara rinci. Itu harus sama dan akur ya. Kemudian ada juga kita siapkan STNK. Nah, di STNK juga tertera STNK itu nomor rangka, nomor mesin, nomor plat, dan data STNK dan BPKB itu harus sama. Nah, ini juga harus asli. Kemudian selanjutnya adalah KTP asli, di mana KTP asli itu yang dibutuhkan adalah KTP kita bakal calon pemilik baru ya, bukan KTP pemilik lama, tapi KTP kita sebagai nanti kita pemilik baru. Nah, itu akan dibalikkan nama atau data BPKB dan STNK, itu nama kepemilikannya akan disesuaikan di KTP tersebut. Nah, jika bukan atas nama kita, entah itu saudara kita, istri ataupun suami, itu wajib atau kita lebih baik cantumkan juga surat kuasa bahwasanya yang berjalan kita tapi KTP-nya bukan KTP kita, karena kita hanya jalan atau kita mungkin punya waktu luang sedangkan suami atau istri kita nggak punya waktu luang, maka wajib lampirkan surat kuasa. Nah, kemudian meskipun kendaraan itu pemberian orang tua ataupun hibah ataupun hadiah, kita juga wajib mencantumkan, kita anggap saja itu kendaraan jual beli. Jadi kendaraan yang kita dapat secara bekas ataupun keadaan second, nah itu kita anggap sebagai kendaraan yang legal, di mana kita membeli dari perseorangan atau bahkan kita membeli dari showroom. Nah, di situ kita butuhkan kwitansi yang dibubuhi dengan materai Rp10.000. Nah, untuk persyaratan untuk yang sudah lengkap, nah kita tinggal berangkat ke samsat. Nah, nanti kita akan mendatangi dua tempat, yaitu samsat dan Polres. Itu untuk di Jawa Tengah. Nah, kebetulan kemarin saya mengurus di Jogja, itu enak sekali. Namanya juga itu Samsat Sistem Administrasi Satu Atap. Jadi kita nggak perlu bolak-balik ke Polres. Itu di satu atap itu, di satu tempat itu sudah ada loket untuk mengurusnya. Nah, jika tempat kalian atau tempat teman-teman itu biasanya itu di Jawa Tengah, itu untuk loket BPKB sudah pindah di Polres bagian loket BPKB. Nah, sekedar informasi ya. Oke, kita akan lanjut. Setelah kita siapkan berkas yang lengkap, maka lanjut kita ke samsat. Nah, untuk ke samsat, kendaraan yang akan kita balik nama itu kita bawa sebagaimana mestinya, yang tertera sesuai di BPKB maupun STNK. Oke.
Setelah kita sampai ke Samsat, kita langsung saja menuju ke tempat fotokopi. Nah, di fotokopi kita tinggal bilang, kita serahkan semua, baik BPKB, STNK, KTP, maupun surat kuasa bagi yang menguasakan, dan kwitansi jual beli kita serahkan ke mas-mas atau mbak-mbak fotokopinya. Bilang saja, Mas, untuk proses balik nama. Nah, di situ kita akan diserahkan atau kita akan mendapatkan berapa lembar yang dibutuhkan nanti untuk proses balik nama. Di sini untuk proses waktunya selama 5 sampai 15 menit. Itu tergantung antrian. Jadi untuk minim antrian atau tidak ada antrian itu paling cepat ya 1 menit sudah selesai seharusnya. Untuk biaya di sini kita siapkan biaya sebesar sekitar 5.000 sampai 10.000 rupiah. Nah, lanjut dari fotokopian kita langsung menuju ke loket fotokopi. Itu ada beberapa yang menyediakan nomor antrian, ada yang langsung kita mengumpulkan berkasnya. Nah, di situ kita intinya di situ kita mengumpulkan berkas, baik ambil nomor antrian dulu atau mengumpulkan berkas langsung. Nanti kita dipanggil. Nah, dipanggil kita diberikan selembar kertas atau belangko untuk kita isi. Di situ juga ada terdapat 2 stiker untuk gesek nomor rangka, nomor mesin. Untuk waktu di sini sekitar 5 sampai 15 menit tergantung antrian. Dan di sini tidak dipungut biaya ya. Lanjut kita ke parkiran di mana kendaraan kita terparkir. Nah, di situ kita minta bantuan ke orang atau petugas yang memakai seragam. Nah, itu ditugaskan dari Samsat. Dan di sini proses untuk gesek nomor rangka, nomor mesin itu tergantung kendaraan kita. Kalau motor itu biasanya cepat, kalau mobil itu biasanya agak lama karena untuk nomor rangka, untuk nomor mesin itu biasanya susah dijangkau. Nah, setelah kita cek fisik digesek itu sekitar ya memakan waktu sekitar 5 sampai 15 menit juga tergantung antrian. Nah, setelah itu data atau belangko yang diberikan tadi akan diisi oleh petugas yang tadi dan disahkan, kemudian kita kembalikan ke loket cek fisik. Untuk biaya cek fisik itu gratis karena petugasnya itu sudah mendapatkan imbalan atau bayaran atau upah dari Samsat. Kita diberikan kebebasan mau bayar atau tidak, bebas. Oke, lanjut setelah kita dapatkan stiker ya berisikan nomor rangka, nomor mesin kita lanjut ke loket cek fisik, kita serahkan. Di loket cek fisik nanti akan dicek nomor rangka, nomor mesin, kita tunggu itu sekitar 5 sampai 15 menit juga tergantung antrian. Nah, setelah selesai kita akan diberikan sebuah map. Kemudian berkas-berkas kita juga di situ semua. Kemudian kita bawa ke Polres. Nah, dari Samsat kita harus keluar ini, harus menuju ke Polres. Syukur-syukur Polresnya sama Samsat itu dekat. Nah, kalau jauh ya memakan waktu lumayan ya. Kita ke Polres ke bagian loket BPKB. Nah, di situ kita masuk lagi. Loket BPKB kita masukkan berkas kita atau kita ambil nomor antrian. Itu ada 2 cara biasanya, kita tumpuk berkas kita atau kita ambil nomor antrian. Nah, kemudian kita dipanggil untuk proses pembayaran. Kita diarahkan langsung ke Polres ke bagian loket BRI untuk membayar pembaruan BPKB. Untuk pembaruan BPKB biayanya itu sebesar Rp225.000 untuk kendaraan roda 2 dan kalau kendaraan roda 4 sebesar Rp375.000. Dari Polres loket BRI kita balik lagi ke loket BPKB, kita serahkan kwitansi yang telah diberikan dari BRI, kita serahkan. Kemudian kita nunggu dipanggil lagi. Nah, di situ kita akan diberikan semacam kupon atau apa ya, tanda bukti untuk mengambil nanti 3 bulan ke depan untuk mengambil BPKB yang baru yang telah diubah atau diperbarui sesuai data diri kita. Nah, setelah dari loket BPKB di Polres, kita akan diberikan belangko yang tadi kita diserahkan ke kita lagi. Itu kita serahkan
akan ke, nah dari sini itu ada prosesnya, biasanya ada yang langsung, ada yang nunggu sekitar 1 minggu. Nah itu ya teman-teman, ada yang langsung, ada yang 1 minggu proses untuk setelah pembayaran tadi. Nah jika ada bagian kepala atau kepala pengurus yang BPKB arsip di situ, biasanya langsung pada hari itu langsung kita kembali ke Samsat untuk mengumpulkan berkas kita ke Samsat lagi ke bagian loket SPOPD atau SKPD. Di situ tujuannya untuk mengecek nanti tagihan pajak kendaraan kita itu sebesar berapa, dan di situ tujuannya untuk mengecek apakah ada keterlambatan pajak atau tidak. Nah, di sini juga nanti akan muncul rinciannya untuk biaya pajak, kemudian jika ada keterlambatan pajak sanksinya berapa, dendanya berapa, kemudian sumbangan wajibnya berapa, kemudian untuk balik namanya itu berapa. Nah, karena di sini ada program pemutihan balik nama, itu untuk kolom balik nama untuk yang kedua itu Rp0. Jadi untuk besaran balik namanya itu sebesar 2/3 dari nilai, 2/3 dari pajak pokok kita, jadi 2/3 dari PKB di SKPD kita. Nah itu juga terlihat. Untuk penghitungan, cara menghitungnya saya akan sertakan videonya di bawah di deskripsi. Nah setelah di loket SPOPD itu waktunya sekitar 5-15 menit tergantung antrian. Kita langsung ke loket bagian pendaftaran. Nah di loket pendaftaran ini kita mengumpulkan berkas kita, di mana untuk mendaftarkan atau pembaruan data STNK kita sesuai KTP kita. Nah untuk prosesnya di sini cukup lama. Jika tanpa antrian atau setelah kita dipanggil itu cukup 5 menit selesai. Tapi karena ini ada antrian banyak, mungkin bersamaan dengan pajak yang 1 tahunan, pajak 5 tahunan. Karena di sini kita pemutihan pajak balik nama lagi, berarti waktunya sekitar paling cepat itu 5 menit. Paling lama itu biasanya 3-4 jam. Wah, lumayan lama juga toh. Oke, lanjut dari situ kita akan dipanggil kasir, karena nanti berkasnya itu udah disimpan ke bagian arsip STNK. Kita tinggal nunggu panggilan. Setelah 3 jam mengantri di pendaftaran tadi, kita nunggu antrian di loket kasir. Nanti kita dipanggil sesuai nama kita yang baru atau nomor antrian mungkin. Nah di situ kita dipanggil untuk membayar jumlah biaya yang kita dapatkan dari tadi loket SPOPD itu sekitar ya 1 jutaan. Karena di sini ada banyak jenis kendaraan baik roda 2 maupun roda 4, untuk biayanya itu tergantung. Jadi lihat video saya yang di deskripsi ya cara menghitungnya. Kemudian di sini setelah kita membayar di loket atau di kasir sebesar pajak yang kita keluarkan, kemudian di sini waktunya cuma cepat sih, 5-10 menit itu paling cepat. Kemudian lanjut ke loket STNK. Nah nanti setelah kita bayar, nanti kita antri lagi, dipanggil sesuai nama kita. Kita akan terima STNK kita yang baru. STNK kita yang baru sesuai nama kita. Kemudian setelah kita dapatkan STNK, kita lanjut ke loket TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, tujuannya untuk mencetak plat nomor kita yang baru. Jika kita pajaknya itu atau jika kita melakukan balik nama tepat di pajak 5 tahunan. Nah jika tidak tepat di pajak 5 tahunan karena dalam satu samsat itu tidak sampai ganti plat nomor biasanya kalau plat nomornya sudah update sesuai peraturan yang terbaru. Setelah lanjut atau setelah kita di loket TNKB, setelah kita dapatkan plat nomornya, berarti proses sudah selesai. Nah, proses di sini kita tinggal pulang dan kita akan kembali lagi ke Polres bagian BPKB sekitar 3 bulan ke depan untuk mengambil
BPKB kita sesuai nama kita yang terbaru. Nah, begitu untuk proses balik nama dalam satu Samsat yang mengikuti program bebas balik nama di pemutihan 2023. Terima kasih sudah melihat video ini. Semoga teman-teman yang akan melakukan balik nama di program pemutihan tahun ini 2023 diberi kemudahan dan kelancaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sebarkan video ini untuk teman-teman yang membutuhkan. See you.